Halo teman-teman, selamat datang di channel Scalping Trader. Di video kali ini saya kembali buat list rekomendasi saham untuk trading di tanggal 11 Desember 2023 ya teman-teman, di hari Senin. Nah, seperti biasa sebelum saya informasikan list sahamnya, saya harap teman-teman paham bahwa list rekomendasi ini bisa teman-teman jadikan sebagai watchlist ya. Jadi untuk watchlist trading dan lihat respon marketnya. Kalau di respon menarik baru cari momentum entry. Dan ini bukan ajakan beli atau jual saham ya. Jadi keputusan beli dan jual tetap ada di tangan teman-teman masing-masing. Dan list saham yang ada di sini berdasarkan analisa saya ya, dan tidak ada kepastian bahwa list saham yang saya rekomendasikan ini akan naik ya. Jadi disclaimer on ya teman-teman. Teman-teman harus bertanggung jawab sama tradingnya teman-teman masing-masing. Oke, kan masuk langsung ke list sahamnya. Di tanggal 11 besok ini saya punya GZCO, PDPP, PTPS, BRPT. Nah untuk BRPT ini yang paling potensial ya. Tapi menurut saya saham TPIA, Cuan, dan Brand tentu saja ya masih juga menarik untuk teman-teman pantau ya. Cuman kalau saya masukkan listnya satu-satu akan terlalu panjang ya. Akan terlalu panjang seperti itu. Nah, kita mulai satu-satu dari saham GZCO. Ini juga salah satu sahamnya ini ya. Sahamnya Bapak Prayogo Pangestu, dan belakangan ini dia naik kenceng juga nih teman-teman ya. Saya juga sempat scalping di saham ini. Kalau kalau teman-teman yang nonton konten saya tahu ya. Nah, ini udah hari ketiga dia naik naik tinggi ya, dan volumenya increase luar biasa teman-teman 3 hari ini. Nah besok apakah dia akan melanjutkan kenaikan atau enggak ya saya juga nggak bisa pastiin, tapi berdasarkan data transaksi ini masih cukup baik, masih cukup bagus gitu ya, ada akumulasi. Walaupun di sini XC dan PD ya, yang biasa CC yang biasa dipakai oleh retail nih ada di deretan buyer, tapi bukan berarti sahamnya ini kurang oke ya. Jadi saham ini tuh teman-teman, kalau teman-teman lihat nih di sini dia low di 122 dan high-nya di 163. Jadi ada spread upside dari titik ini ke titik tertingginya itu jauh sekali ya. Artinya apa teman-teman? Artinya ini saham menarik untuk dijadikan scalping ya. Untuk di scalpingin ini menarik teman-teman. Jadi kalau seandainya dia kemarin naik 18%, teman-teman bisa ambil 2-3% aja kan udah lumayan gitu ya. Jadi kita benar-benar memanfaatkan momentumnya aja gitu ya. Ya, GZCO menurut saya menarik. Yang kedua ini ada saham PDPP nih teman-teman. Saham PDPP nih juga biasa ya, Akum, Broker IN, dan YP. Nah, secara chart kemarin di tanggal chart intraday-nya di tanggal kemarin ya, di hari Jumat itu dia naik 10,5%, naik 10,5%. Nah, ini chartnya. Secara chart juga sudah tidak diragukan ya, dia udah confirm bahwa ini saham PDPP ini strong uptrend ya. Jadi udah kelihatan lah ya dari sini kalau kita tarik-tarikan garis. Nah, gini ya. Tuh. Selama dijaga di area sini ya kemungkinan masih kencang, dan volume di hari Jumat kemarin cukup ramai, volumenya cukup besar, dan ini kemarin dia punya aksi korporasi itu di tanggal 27 dia dapat bonus saham dan juga dividen kalau saya nggak salah ya. Nah ini mengindikasikan bahwa asumsi saya ya teman-teman, asumsi saya nggak bisa ngebeberin datanya karena harus ini. Kalau seandainya dia berani kasih bonus saham ya, berani kasih bonus saham, artinya kepemilikannya ini mostly dipegang sama si pemegang saham pengendali ya. Nggak mungkin retail banyak terus dikasih bonus saham, kayaknya buang-buang duit ya. Jadi untuk PDPP ini strateginya kalau ada teman-teman scalping ini masuk ya, masuk sahamnya volatil, pergerakan chart intraday-nya oke. Kalau seandainya saya boleh menyarankan, kalau seandainya teman-teman mau beli saham PDPP ini bisa juga hold lebih lama ya, supaya cuannya lebih maksimal, karena ini juga masih mengindikasikan dia strong uptrend ya, strong uptrend seperti itu ya. Nah yang ketiga ini saham PTPS ya, masih menarik menurut saya PTPS ya. Ini di hari tanggal 8 Jumat kemarin dia ada koreksi 3,7%. Tapi koreksi ini teman-teman volumenya nggak terlalu besar ya kalau saya lihat ya. Kalau volumenya ini nggak terlalu besar tuh. Jadi ya ini kalau menurut saya ini koreksi sehat ya, koreksi sehat, dan ini masih
masih juga sahamnya uptrend gitu ya. Jadi bisa jadi salah satu yang bisa teman-teman pantau ya untuk scalping. Kalau dilihat chart intraday-nya sih kemarin ini nggak bisa dipakai untuk scalping ya, karena dia cenderungnya naik sedikit terus turun. Tapi kalau dari titik ini opennya di harga 188,194, berarti titik tertinggi di sini 188,194. Nah ini sahamnya punya karakter juga kurang pas seperti scalping. Kalau seandainya saya boleh menyarankan, dia modelnya stylenya sama seperti PDPP ya. Mungkin kalau teman-teman bisa hold lebih lama gitu ya untuk memaksimalkan profit. Dia belum bisa belum nyampe all time high-nya dia ya waktu di hari listing, beda sama saham PDPP ya. Ini all time ini hari dia listing ya, paling tertingginya di sini. Nah, dia udah lewat nih teman-teman. Jadi itu ya, tapi menurut saya ini masih menarik teman-teman, sangat-sangat menarik. Sisanya yang terakhir ini saham grupnya Barito Group ya. Barito Group itu ada BRPT masih oke walaupun menjelang closing sesi 2 kemarin ada penurunan tapi tetap ditahan ya. TPIA juga sama naik 8%, naik 9%. Nah, terus cuan juga, cuan ya, sorry. Ini brand cuan naik 9% padahal dia kena UMA ya. Jadi dibatasin aja dia masih mentokin nih teman-teman. Saham cuan, saham brand juga sama naik 3%, 3,8%. Jadi nggak ada koreksi. Saya juga masih bingung. Mungkin awalnya juga saya kemarin sempat takut sama saham BRPT, TPIA, brand dan cuan. Tapi yang jelas secara fakta dia naik terus ya. Dia naik terus. Jadi kalau dibilang takut juga udah terlalu tinggi, udah terlalu pucuk, kita takut kena guyur gitu ya. Tapi ini nggak terjadi dan prosesnya ini jauh sekali teman-teman tuh. Koreksinya koreksi sehat-sehat aja ya. Kalau saya lihat langsung naik kencang lagi gitu. Jadi buat teman-teman ini harus dijadikan sebagai watchlist. Saya nggak paksain teman-teman untuk langsung masuk gitu ya. Teman-teman harus punya trading plan masing-masing. Tapi yang jelas BRPT, ini saya close dulu supaya nggak terlalu banyak. Yang jelas BRPT tadi cuan ya ke close ya. Jadi yang jelas BRPT, TPIA, brand dan juga cuan sama GZCO. Jadi memang sebenarnya sahamnya saham-sahamnya Bapak Prayogo ya, karena memang yang lagi rame ya itu teman-teman ya. Jadi jangan buang waktu teman-teman untuk analisa saham lain ya. Jadi kenapa? Karena ya memang di market belakangan ini yang rame ya sahamnya Pak PP. Jadi mainnya di situ-situ aja teman-teman. Kalau kita maksain trading di saham lain, saya yakin resikonya jauh lebih besar ya. Karena ini kan udah jelas-jelas dia punya power untuk naikin harga sahamnya gitu ya. Dan ya nggak tahu ya, mungkin tujuannya memang benar-benar mau bikin jadi orang terkaya, push rank yang banyak dikomentarin sama orang soal push rank. Tapi yang jelas saham-saham mereka ini ya, saham-saham yang ramai. Jadi kita manfaatin masih di saham-saham Bapak Prayogo Pangestu. Jadi kita lihat aja nih di minggu ini apakah masih akan perform ya. Kalau enggak, ya mungkin kita baru bisa lirik saham-saham lain. Seperti TPIA dan brand ini kan saham yang liquid ya teman-teman. Masuk LQ45 nih teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman yang suka pakai margin juga mantep juga nih masuk di saham ini. Ya, mungkin itu aja dari saya kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Kalau ada teman-teman yang punya watchlist saham lain, boleh juga sharing ya di kolom komentar. Sekian dari saya, terima kasih. Salam cuan, thank you.